presentasinya sedikit mengenai media yang kami kembangkan. Media yang kami kembangkan sendiri berjudul Kartu Transformasi Geometri, sebuah konsep yang agak jauh dari saya sebenarnya. Namun kartu media ini ditujukan untuk peserta didik kelas 9 SMP, MTS, SMPT, KPB dan seterusnya. Adapun tujuan dan manfaat dari pembelajaran menggunakan media ini adalah mengenalkan konsep transformasi bangun datar kepada peserta didik, menggambarkan secara fisik perhitungan transformasi bangun datar yang disebabkan oleh rotasi, dilatasi, translasi, dan refleksi. Nah, selanjutnya ini ada deskripsi alat peraga. Itu pertama papan. Papan ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran kertas A3. Kertas ini memiliki dua buah koordinat kartesius. Koordinat kartesius pertama berfungsi sebagai tempat pre-transformasi atau bangunan awal sebelum ditransformasi. Nah, untuk koordinat kartesius kedua ini adalah untuk hasil transformasi. Untuk yang selanjutnya itu ada kartu bangun datar. Kartu ini digunakan untuk proses transformasi. Ada 3 macam kartu yang digunakan untuk setiap benda geometri. Yang pertama merupakan kartu awal atau kartu yang ini, kartu awal dengan titik A, B, C. Dan untuk kartu yang kedua itu digunakan untuk rotasi, refleksi, translasi. Nah, ini ada titiknya, itu ada A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, untuk kartu yang ketiga ini bentuknya lebih besar. Nah, di sini ada titik A double aksen, B double aksen, C double aksen, dan D double aksen. Nah, selanjutnya itu ada kartu instruksi. Nah, ini kartu yang ibaratnya kartu yang memproses transformasinya. Nah, di sini ada 4 macam kegiatan, ada gradasi, rotasi, refleksi, dan translasi. Nah, di dalam kartu ini sudah ada rumusan-rumusan untuk digunakan transformasi. Misalnya di sini ada rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0. Nah, dengan rumusan transformasi 90 derajat pusat 0,0 yang artinya X dijadikan Y dan Y dipindah ke jadi X tapi jadi minus karena rotasi 90 derajat. Baiklah, adapun konsep dasar neuroscience yang diterapkan pada media ini pertama yaitu pembelajaran visual spasial, di mana ketika mereka menggunakan bangun datar yang dicetak secara fisik, maka tidak hanya sensor oksipital, namun juga visual spasial fokus pada mereka menjadi yang lebih aktif. Sedangkan memori yang lebih kuat disebabkan melalui tadi visual spasial yang mudah diingat dan diproses mental. Terutama kemudian ada pembelajaran aktif karena peserta didik menggunakan alat peraga ini secara mandiri. Sistem pembelajaran disebut sebagai student centered learning, di mana student centered learning berpusat pada pengalaman langsung yang dimiliki oleh peserta didik. Tentunya ada beberapa hal yang lain seperti koneksi antara neuron, pembentukan sinapsis, plastisitas otak, emosi dan motivasi, di mana ketika mereka nanti gagal melakukan transformasi, otomatis mereka harus mengulang kembali, atau ketika mereka setelah mengulang tersebut mereka akan mendapatkan hal kesuksesan, sehingga emosi dan motivasi ini ada dalam penggunaan praktik media. Tentu kolaborasi dan komunikasi tidak lupa, karena permainan ini bisa dimainkan secara pribadi ataupun secara kompetitif kelompok. Instruksi benar. Pertama, kita mulai dengan pembuatan papan transformasi. Kita membutuhkan 2 koordinat kartesius. Anda bisa mencetak yang sudah ada, atau Anda bisa membuat
sampai dengan 6 di sumbu Y. Kartu transformasi ini kemudian tentunya kita membuat kartu geometrinya sendiri. Kalau kartu geometri sendiri ini dibentuk dengan cara menggunakan bahan karton tebal, kemudian pulpen, penggaris, busur dan jangka. Setelah kita buat pola, kemudian kita cetak dari pola tersebut, kita mendapatkan beberapa hal. Ada 3 jenis kartu dilatasi, kartu translasi refleksi, dan kartu lokasi. Berikut secara singkat gambar-gambarnya. Tak lupa pendidik setelah membentuk kartu geometri yang diinginkan menentukan juga instruksi-instruksi transformasi yang ingin digunakan. Seperti contoh, nah, X plus 4, Y plus 1 untuk translasi. Nah, bagaimana cara bermainnya? Untuk cara bermainnya, ini sebenarnya lebih gampang. Nomor 1, tentukan giliran bermain. Nah, ini secara acak, ambillah sebuah kartu benda geometri berukuran kecil dan kartu transformasi. Nah, letakkan kartu benda geometri pada papan kartesius sisi A sesuai dengan instruksi kartu transformasi. Kemudian kerjakan perhitungan transformasi sesuai dengan instruksi yang ada pada kartu transformasi. Jika hasil transformasi menunjukkan X lebih besar dari 5 atau X kurang dari min 5 dan Y lebih besar dari 6 atau Y lebih kecil dari min 6, maka transformasi tidak dilakukan di papan transformasi. Pindahkan posisi awal untuk melanjutkan permainan. Kenapa ada aturan ini? Karena melihat bahwa koordinat kartesius kita memiliki interval untuk X-nya itu min 5 sampai 5 dan untuk Y-nya itu min 7 sampai 6. Nah, pada papan kartesius B, ubahlah posisi bangun datar pada sisi A sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Nah, kan di sini saya sudah jelaskan tadi ada di kartu instruksi kan ada sebuah rumusan. Nah, ini dihitung dulu, lalu jika sudah ditentukan titiknya, maka dapat dipindahkan ke papan kartesius B menurut titik yang sudah dihitung tadi. Nah, lakukan hingga kalkulasi habis. Sebelum kita masuk ke praktek pembelajaran, kami berikan dulu sedikit contoh rencana pembelajaran untuk 45 menit. Kita mulai dari mengenal konteks, mengenal konsep transformasi bangun datar, penyusunan pemahaman bersama, dan terakhir ada refleksi dan konklusi. Semua dilakukan dalam waktu kurang lebih 45 menit. Tentu pada sistem modul aja bisa diberikan lebih banyak fleksibilitas berhubung matematika. Dan assessment dilakukan dengan meletakkan pemeriksaan kepada lembaga kerja peserta didik di mana perhitungan yang dilaksanakan. Baiklah, apakah peserta didik sudah siap untuk belajar? Ya, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baiklah. Jadi pada pagi hari ini saya dan Pak Noel akan share sedikit cerita. Kami punya teman bernama Dina dan Mas Rizky. Tolong Mas Rizky bacakan ceritanya Dina. Dina adalah seorang desainer grafis yang sangat kreatif. Setiap hari ia bergelut dengan berbagai macam gambar dan desain. Hari ini ia sedang mengerjakan desain logo baru untuk sebuah perusahaan startup. Dia mulai dengan membuat sketsa awal logo. Ia kemudian melakukan pencerminan terhadap logo tersebut untuk melihat apakah logo terlihat seimbang dari berbagai sudut pandang. Konsep ini sama seperti ketika kita melihat wajah kita di cermin. Gambar aslinya memiliki gaya yang simetris. Setelah sketsa terlihat sempurna, Dina memperbesar logo tersebut dan memperkecil logo untuk melihat proporsi yang paling pas. Dina kemudian memindahkan logo ke berbagai posisi pada layout desain. Ia menggeser logo ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah.
bisa pencerminan. Kemudian apa lagi? Memperbesar lembaga kecil. Apa lagi? Memindahkan kemana? Atas, bawah. Coba gimana? Kemudian mengu. Nah, bagus, pintar sekali. 100 ya. Nah, yang kedua, uraikan konsep-konsep tersebut dan temukan istilah matematika yang sering digunakan. Browsing yuk. Silakan buka HP-nya. Apa ya kira-kira konsep namanya? Oh, ada refleksi, oke. Refleksi yang mana tadi, Benjar? Nah, terus selanjutnya transaksi, terus selanjutnya dilatasi. Nah, untuk mempraktekkan konsep-konsep tadi kita akan bermain sedikit permainan dengan kartu transformasi geometri. Silakan gambarnya dan cara bermainnya. Baik, Mori. Silakan, Mas Rizky dan Mas. Silakan. Silakan ambil saja satu kartu transformasi, kartu geometri dan satu kartu instruksi. Apa yang depan? Translasi. Kartu geometrinya ditaruhkan di posisi awal, terserah dari mana. Silakan Mas, dicatat posisi awalnya di sebelah mana ya. Titik A sebelah mana, titik B, C, D. Silakan, silakan. Baiklah, kemudian instruksi transformasinya mengatakan apa? Translasi. Silakan tulis. Jadi secara matematis, di manakah posisi akhirnya nanti?
dilaksanakan tidak ya Pak? Tidak. Berarti kita harus merubah posisi awal. Merubah posisi awalnya. Jadi kita awal. Kemudian ganti bagian biasa masuk. Nah, silakan pilih satu. Letakkan di posisi awal. Posisi awal. Yakin?
bisa jawab saya kasih uang kanan. Ayo, apa itu translasi? Ada apa itu translasi? Ayo, angkat tangan. Maksud ada yang mau? Siapa mau 50.000? Enggak ada, saya enggak apa-apa. 50.000. Ayo, tidak ada yang mau roti? Apa itu translasi? Yuk, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Jadi apa translasinya? Perpindahan atau pergeseran semua titik pada satu titik dengan jarak dan arah yang sama. Pintar, bagus. Ya, begitu kan? Untuk PR-nya kerjakan halaman 5 sampai 123. Sekian kami dari kelompok 2. Terima kasih. Oke. Komentarnya gimana siswanya? Tadi udah ditanya gitu. Itu termasuk di ini di rencana pembelajarannya ya. Ya. Oke, komennya sudah saya tulis di komen saya share di ya grup ini. Ya ini mungkin garis besarnya gitu. Layoutnya memang apa ya? Nggak warna-warni banget itu. Backgroundnya putih gitu. Yes. Sebabnya kurang berwarna ya. Kemudian deskripsi di modul dapat dilihat selanjutnya. Apa karena tulisannya terlalu kecil ya? Cuma kesan saya tulisannya agak cukup. Jadi komen saya nanti di apa istilahnya ya? Untuk bahan diskusi ya. Jadi nggak gambar pembuatan gambarnya kok agak gelap-gelap bisa lihat tadi Pak. Gambar mejanya coklat nggak terlalu fokus ya gambar itu ya. Ya, kualitas kamera, Pak. Gambar orangnya gede banget gitu. Jadi fokusnya di sini, Pak, sebenarnya. Iya kan, bagusnya kan cuma di situ. Enggak bisa. Terus coba bawahnya itu kan ya memang mejanya coklat ini kan kayaknya kesannya itu apa ya? Gelap, agak kumuh gitu ya. Ya kesannya apa ya? Komen selanjutnya apa? Siapa? Namanya kita ngomongin layout ya kan. Layout kan yang lebih tajam lagi, lebih. Ya, ini apakah karena kertasnya agak tabur-tabur gitu ya? Jadi mungkin caranya lebih jelas lagi dan nanti untuk finalnya di mana aja di print aja dan ditulis tangan itu yang agak gede lagi saya kira ya agak gede lagi. Kemudian kartu instruksi bisa lagi print. Tadi 2 percobaan yang dicoba siswanya aja kok nggak bisa semua gitu ya? Karena terlalu kecil, Pak. Kenapa terlalu kecil? Papannya kita hanya chapter batas A3. Kalau kita buat kartu geometri yang lebih kecil, apa namanya, takutnya ini saja yang kecil aja ukurannya sudah apa? 1 2. Itu papanya kurang gede kan ya? Ya, makanya Gedein kartu, pakai kartu ngecilin kartu, Pak. fleksibel, harmonia mungkin. Ya, kan ada kartu ada bahan juga loh. Ya. Dilapis dan mungkin 2 kali lipat itu gitu. Ya, gede jadi roti. Makanya tadi lihat ini 2 kali nyoba kok baik sama nggak frustrasi murid ini. Ya kan? Ya, Pak. Atau tadi tergantung dapat ininya ya? Ya, jadi Soalnya gitu. sebenarnya kami ingin memberikan mereka arahan di kartu instruksi. Kamu tersebut harap diletakkan di koordinat di sini supaya nanti translasi atau di apa namanya dilatasi dan rotasinya bisa dilaksanakan dengan sempurna. Tapi kalau seperti itu tidak, ini tidak, kita akan membatasi kreativitas. Jadi kami mengusulkan kita buat range saja, interval boleh ada di mana. Nanti ambil di sempurnakan. Kita masih sampai UTS untuk menyempurnakan. Oke. Disuruh Kelompok